Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 678, satu kesempatan Xuan Yutang jarang berbicara, tetapi kali ini dia tidak keberatan untuk menjelaskan lebih panjang. Ia berkata, Martial Supreme mampu mensimulasikan hukum langit dan bumi, lalu menampilkan sebuah domain. Ini adalah bentuk aturan tertinggi di Martial Supreme, itulah sebabnya para ahli dari tingkatan itu disebut sebagai Martial Supreme. Biasanya, para penguasa ini menggunakan domain mereka untuk menekan dan mendominasi satu sisi. Namun, kekuatan domain beberapa orang bisa bervariasi dan menciptakan berbagai efek unik. Teknik penyembunyian rahasia milik Liang Yuyi hanyalah satu dari efek domain mutasi. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Martial Sovereign Zhuo Qingfan yang telah mundur dari dunia. Begitu rupanya, semua orang langsung menyadari dan ekspresi ketakutan mereka perlahan menghilang. Bagaimanapun juga, domain tetaplah hanya simulasi dari hukum langit dan bumi. Itu sangat berbeda dari para Martial Sovereign yang bisa secara langsung menyusun ulang hukum tersebut. Namun, Xu Danhe tetap tersenyum. Meski penjelasan dari Xuan Yutang jelas membuatnya sedikit tidak nyaman. Ia mendengus dingin dan berkata, "Lalu kenapa kalau itu hanya domain mutasi? Siapa yang bisa menandinginya di bawah tingkatan tertinggi?" "Teska, siapa yang bisa menandinginya?" katanya. "Apa kamu sudah lupa pertarungannya dengan Li Yunxiao beberapa hari yang lalu?" Tang Xin mendengus dengan nada mengejek. Walaupun dia senang melihat Tang Jie dipermalukan, tetap saja hal itu berdampak buruk bagi reputasi 4 sekte ekstrem. Kini, melihat Tang Jie terbakar dan menjadi gila di atas pelat enamel membuatnya merasa sangat malu, jadi ia pun tak bisa menahan diri untuk tidak menyindir. Begitu Xu Danhe mendengar nama Li Yunxiao, wajahnya langsung menggelap. Amarahnya begitu besar seolah ingin melahap siapa saja yang ada di depannya. Tatapannya menyipit dan tertuju pada kursi kosong di perusahaan dagang Tianyuan. Di sana, Ding Linger duduk dengan wajah linglung. Ia tampak tidak memperhatikan percakapan, pikirannya melayang entah kemana. Kaisar Muda Haolian memandang Ding Linger lalu menghela napas. "Tuan Muda Yun, benarkah kau akan melewatkan kompetisi seni bela diri ini? Sungguh disayangkan. Andai saja aku lebih muda, aku sendiri yang akan menghancurkan mereka. Aku akan menghubungi Tuan Muda Yun dan memastikan keadaannya." "Jangan, duduk." Dua suara terdengar bersamaan. Yang pertama adalah suara Ding Linger, dan yang satunya adalah suara Mo Xiaochuan. Dengan nada dingin, Mo Xiaochuan berkata, "Tuan Muda Yun selalu tahu apa yang harus dilakukan. Apa perlu kamu ikut campur? Kalau dia ingin datang, dia pasti akan datang. Kalau tidak, kamu juga tidak bisa memaksanya dengan menghubunginya. Lagi pula, kalau kamu turun ke arena di usia seperti ini, kamu hanya akan dipukuli sampai mati." Mata Kaisar Muda Haolian membelalak. Ia terlihat tidak percaya dan hanya mendengus sambil berpaling, mengabaikan Mo Xiaochuan. Sementara itu, di dalam pelat enamel, Tang Jie sudah benar-benar kehilangan kendali. Kata-kata kasarnya semakin menjadi-jadi, bahkan orang-orang yang menonton pun mulai mengerutkan dahi saat mendengarnya. Tapi tetap saja Liang Yuyi tidak muncul. Dasar pelayan murahan, wanita lusuh, bejat, centil, kian-kian. Kutukan demi kutukan terlontar tanpa henti. Semakin banyak ia mengumpat, semakin bersemangat dia. Semakin kasar ucapannya, semakin bangga dia jadinya. Semua orang yang menonton mulai berkeringat karena tidak tahan mendengarnya. Mereka tidak menyangka Tang Jie ternyata begitu mahir mencaci maki. Bahkan, sebagian dari mereka tidak sanggup lagi mendengar ucapannya. Urat di dahi mereka menonjol karena menahan emosi, berharap bisa naik ke atas panggung dan menamparnya sampai mati. "Dasar mulut murahan, kamu memang sedang cari mati." Suara kasar Liang Yuyi akhirnya terdengar. Ia tidak sanggup lagi menahan diri. 10 matahari kembali muncul dari kehampaan satu persatu. Tubuh fisiknya menampakkan diri di tengah langit, tepat di antara 10 matahari. Dengan amarah membara, ia melesat maju dan berteriak penuh kebencian, "Kali ini, aku akan membakarmu jadi abu, bersama mulut kotormu itu."
Tang Jie mendongak, menatap 10 matahari yang meluncur ke arahnya. Ia tiba-tiba berhenti mengumpat dan hanya berdiri diam tanpa berusaha menghindar. Apa yang terjadi? Jangan-jangan bocah itu ketakutan sampai linglung? Dasar bodoh. Bisa bertarung cuma lewat kata-kata saja. Shu Dan He berteriak dengan wajah penuh hinaan, bunuh saja dia. Tidak perlu kasih ampun, ekspresi Luo Ying pun berubah. Ada sedikit kemarahan di matanya. Bagaimanapun juga, Tang Ji tetaplah tuan muda dari 4 sekte ekstrem. Sekalipun hendak memukul seekor anjing, tetap harus tahu siapa tuannya. Wanita tua itu benar-benar memperlakukannya seakan dia bukan siapa-siapa. Namun aturan kompetisi sudah jelas. Kecuali seseorang menyerah, satu-satunya patokan kemenangan adalah saat lawan kehilangan kemampuan bertarung. Wajah Cuibo berubah serius. Jika Liang Yuyi benar-benar mengenai Tang Ji, ia tidak akan bisa bertarung lagi. Dia pun bersiap menghentikan Liang Yuyi sebelum benar-benar membunuhnya. Kalau tidak, akibatnya akan sangat besar. Tang Jie mengangkat kepalanya sedikit. Sebuah senyuman aneh perlahan muncul di wajahnya. Dengan suara pelan, ia berkata, "Perempuan ini benar-benar bodoh. Hanya karena beberapa kalimat umpatan saja, dia langsung terpancing. Walau kemenangan ini tidak terhormat, asalkan kita menang, itu sudah cukup." Liang Yuyi tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Tapi dengan 10 matahari menyala di langit, dia tetap percaya diri. Ia mendengus, "Omong kosong apa itu? Kau berdiri diam tanpa bergerak. Sekarang sudah terlambat untuk bertahan. Kau akan mati karena seranganku, tapi masih saja bisa bicara." Di sisi lain, Xuan Yutang yang sejak tadi diam, tiba-tiba berkata, "Mereka sudah tiba." "Tiba? Siapa yang tiba?" Tanya Ren Guangjeng bingung. Ia menatap layar dengan gugup, tidak paham maksud dari ucapan Xuan Yutang. Senyum dingin muncul di wajah Tang Jie. Dengan nada menyeramkan, ia berkata, "Kalau aku membuka semua titik vitalku dan tetap berdiri di tempat tanpa bergerak, apa kau berani mendekat sampai jarak 3 zang?" 3 zang? Liang Yuyi tersentak dan langsung mengerti maksudnya. Ia sadar bahwa untuk mengaktifkan domain mutasinya, ia butuh waktu. Itu tidak bisa terjadi seketika. Jarak 3 zang adalah titik kritis yang telah dihitung Tang Jie. Titik di mana ia yakin bisa melukai dirinya. Apa kau masih berani bicara soal balas dendam? Dalam jarak 3 zang dari 10 matahari di langit ini, bahkan jika kau ingin hidup pun tidak akan bisa. Wajah Liang Yuyi dipenuhi kesungguhan dan amarah. Ia mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam pedangnya. 10 matahari itu pun tampak semakin merah membara. Bang! Suara pelan namun berat bergema dari tubuh Tang Jie, seperti detakan jantung yang meledak. Ci iblis yang sangat kuat menyembur keluar dari tubuhnya. Ia meraung dengan keras, "Kau tidak bisa memutuskan apakah aku akan mati atau tidak. Meski berisiko, ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk menang." Selah. Pakaian di tubuhnya langsung tercabik oleh ledakan ki vital. Dia melesat ke udara, tubuhnya dilahap api dari 10 matahari, memperlihatkan sosok mengerikannya. Wujud manusianya nyaris hilang sepenuhnya. Sambil mengaum, dia menerjang langsung ke arah 10 matahari. Boom, boom, boom. 10 bola api besar kembali meledak di pelat enamel. Sosok Tang Jie dan Liang Yuyi sama-sama lenyap di dalam kobaran api. Kekuatan tumbukan yang luar biasa mengguncang seluruh arena dan menyebar ke segala arah. Ren Guangjun akhirnya memahami maksud Xuan Yutang saat berkata kita di sini. Ia menelan ludah dengan gugup, menjilat bibir keringnya dan berkata dengan suara berat, "Apa Tang Jie akan mati? Menukar nyawa demi satu kesempatan menyerang? Ini benar-benar gila." Wajah Li Feiyu juga tampak serius. Ia berkata, "Tang Jie jauh lebih cerdas dari penampilannya. Tapi, apakah itu sepadan? Bukan soal sepadan atau tidak," gumam Xuan Yutang pelan. Dia hanya punya satu kesempatan. Satu-satunya peluang ini ia dapatkan dengan segala hinaan dan provokasi tadi. Kalau tidak, pertarungan ini paling banter akan berakhir imbang. Mendengar penjelasan dari orang-orang di segudang toko harta karun, semua penonton terdiam. Tatapan mereka tak berkedip, terfokus penuh pada pelat enamel,
takut melewatkan satu pun detail. Wajah Tang Xin pun berubah. Gejolak di hatinya lebih kuat dari siapapun. Ia baru sadar bahwa selama ini ia telah meremehkan kekuatan dan kecerdikan Tang Jie. Dan itu bisa saja berujung pada konsekuensi fatal. Api yang membakar di plat giok mulai mereda. Pemandangan mengerikan kemudian terlihat oleh semua orang. Kini, Tang Jie telah berubah sepenuhnya menjadi sosok iblis. Wajahnya dipenuhi sisik, dan dari punggungnya tumbuh beberapa tentakel tebal yang terus bergerak, panjangnya beberapa meter. Jari-jarinya yang tajam menusuk tepat ke bahu Liang Yuyi, membuat darah mengalir deras dan membasahi separuh tubuhnya. Dari kejauhan, tubuh Tang Jie tampak hitam legam, seperti iblis yang terbakar. Bahkan darah yang menetes dari lukanya telah membeku membentuk gumpalan. Liang Yuyi tampak sangat menderita. Wajahnya meringis menahan sakit saat jari-jari tajam Tang Jie menancap di bahunya. Dia belum mati. Suara keterkejutan terdengar dari kerumunan. Mereka sulit percaya Tang Jie sanggup menahan serangan tadi hanya dengan tubuh fisiknya. Tubuh seperti apa itu sampai bisa bertahan dalam serangan sebesar itu? Khususnya para murid yang akan ikut kompetisi, wajah mereka langsung berubah. Tak peduli siapa lawannya nanti, baik Tang Jie atau Liang Yuyi, mereka pasti kalah. Dan ironisnya, kedua orang itu bahkan bukan kandidat utama juara. Jika 3 favorit utama ikut turun, mereka benar-benar tidak punya harapan. Banyak murid kamar dagang mulai berkeringat dingin. Awalnya mereka masih berharap bisa menembus babak akhir dengan sedikit trik. Setidaknya mereka bisa bersaing dengan murid dari 7 kamar dagang besar. Tapi sekarang harapan itu tampak konyol. Satu jurus dari lawan saja bisa menghabisi mereka. Haha, aku sudah menangkapmu. Tang Jie mengeluarkan suara berat dari tenggorokannya. Ekspresi wajahnya kaku, tapi ia tetap tertawa dengan mulut terbuka lebar. Shis, tiba-tiba suara menusuk udara terdengar berturut-turut. Puluhan tentakel di punggung Tang Jie langsung menembus tubuh Liang Yuyi, mengangkatnya ke udara. Darah mengalir di sepanjang tentakel dan menetes ke tanah, membasahi arena. Apa pendapatmu? Energi iblis yang aku kembangkan tidak terlalu buruk, kan? Ini adalah serangan terakhirku, dan aku sudah mengalirkan semuanya ke tubuhmu. Semua meridianmu akan hancur. Sekarang, kau tidak bisa menggunakan kekuatanmu sama sekali. Tubuh Tang Jie tetap kaku dan tak bisa bergerak. Serangan dari 10 matahari sebelumnya telah melumpuhkan fungsi tubuhnya. Saat ini, hanya duri-duri daging di punggungnya yang masih bisa bergerak bebas dan digunakan sesuka hati. Liang Yuyi mengangkat tangannya dengan susah payah. Pedangnya masih tergenggam, dan dia tiba-tiba mengayunkannya untuk menebas. Shis! Namun, paku daging lainnya langsung menghantam udara dan menangkis pedangnya, menjatuhkannya ke bawah. Paku itu kemudian menancap ke lengannya. Ah, Liang Yuyi akhirnya tak mampu lagi menahan rasa sakit. Suaranya melengking. Dia sudah kehilangan seluruh kekuatan untuk melawan, dan tubuhnya terangkat tinggi di udara oleh lebih dari 10 paku daging. Darah terus mengalir tanpa henti dari luka-lukanya. Pertandingan selesai, teriak Cuibo sambil mengerutkan kening. Namun Tang Jie yang masih berada di atas pelat giok tampak tidak peduli. Ia tetap menggantungkan tubuh Liang Yuyi dengan tentakelnya, seakan ingin melihatnya benar-benar kehabisan darah hingga mati. Xu Danhe baru tersadar dari keterkejutannya. Jika Liang Yuyi sampai mati, mereka harus mengirim orang lain untuk sisa pertandingan. Dan hasilnya bisa saja berubah drastis. Bahkan, tidak menutup kemungkinan mereka akan dicoret dari 7 kamar dagang besar. Jika itu terjadi, saat kembali nanti, dia pasti akan dicabik-cabik oleh sang Master Pavilion. Meskipun saat ini Liang Yuyi tak punya kekuatan untuk melawan, Tang Jie yakin bahwa meridiannya hanya rusak, bukan hancur total. Bagi seorang seniman bela diri, itu bukan masalah besar. Asalkan diberikan obat yang tepat, semuanya masih bisa dipulihkan. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.